Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SD 15. Oke, yes. Oke. SD 15 Kota Pekanbaru. Jaya, jaya, jaya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Yeay, alhamdulillah. Assalam Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kembali kita bisa berkumpul dalam sebuah acara tentang pemahaman budaya positif. Ya, jadi untuk lebih meriahnya kegiatan kita pagi hari ini, siang hari ini, mari kita semuanya berdiri ya. Ya, untuk menimbulkan semangat karena memang siang ini sudah agak lelah kita. Silakan ibu-ibu, teman-teman semuanya. Ayo kita berdiri, kita warming up dulu ya. Oke, sama-sama ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bukan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan dikulung, ular melingkar di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo tepuk tangan. Iya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berdiri semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Ayo semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera ceklek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua tengah tinggi. Dua jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayo kawan kita belajar, patuhi hormati Bapak Ibu guru, kasih tahu mereka, terus mengajarkan kita. Ayo kawan kita belajar, patuhi hormati Bapak Ibu guru, terima kasih pada mereka yang terus mengajar ilmu pada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan semangat ya teman-teman semua. Oke, baik, karena sudah semangat kita masuk ke materi kita pada siang ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita mengenal
budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara kita yang bisa memaknai atau mengartikan apa itu budaya positif. Satu orang saja, silakan. Budaya positif, ada dua kata ya, budaya dengan positif. Iya, silakan Bu Desi. Nih mic-nya Bu Desi. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan suatu kebiasaan yang kita lakukan sehingga mempunyai manfaat. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Desi. Bagus. Satu orang lagi yang ingin menambahkan, silakan. Siapa? Ayo. Budaya positif. Wita. Ya, silakan Wita. Saya akan mencoba menjawab. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif menurut saya adalah nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Oke. Terima kasih Wita. Tangan dulu Wita. Ya, sudah dua tadi yang berpendapat tentang budaya positif, Ibu Desi dan juga Ibu Ita ya. Jadi kita simpulkan di sini budaya positif itu lebih kepada perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, inilah yang akan kita diskusikan, yang akan kita bicarakan bersama pada hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang visi sekolah. Nah, setelah kita mewujudkan visi sekolah, inilah salah satu tujuan kita, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya, ini dia yang akan kita pelajari hari ini ya. Bentar ya. Oke. Ada 8 konsep budaya positif. Inilah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai saja yang pertama ya. Oke, kita mulai ke selanjutnya, ada pembelajaran paradigma baru. Silakan Ibu Dewi baca aja ya Bu Dewi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dikenal dengan konsep berdifferensiasi. Prinsip belajar ini diharapkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mantap Bu Dewi, alhamdulillah. Jadi apa yang sudah dibaca oleh Bu Dewi itu kira-kira ada satu orang yang bisa mengembangkan? Silakan. Mungkin lebih kita pada yang ada tanda kutip ya, berdiferensiasi. Iya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Meli. Ada mic-nya di sana Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Nurasia, saya akan mencoba menjelaskan pembelajaran paradigma baru. Di mana pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid kita. Ya, dulunya kita mengajar murid itu dengan bagaimana kita dengan wawancara kita dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center ya. Sekarang kita mengajar itu dengan kebutuhan murid itu sendiri. Ada yang kinestetik, visual, dan audio visual. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru.
di mana kita mengajar murid-murid yang milenial, Bu Zia, bukan murid lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, ya benar apa yang disampaikan Bu Meli. Pembelajaran pada paradigma baru itu adalah pembelajaran intinya yang berpusat pada murid, ya. Yaitu kalau berpusat pada murid, seperti yang disampaikan Bu Meli, berarti teacher center menjadi student center, itu dia ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti udah mengerti semuanya nih ya. Lanjut. Nah ini dia, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi maksudnya begini, kita tadi udah sudah membicarakan tentang pembelajaran paradigma baru. Ternyata ciri-ciri yang pertamanya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau kita berbicara tentang stimulus respon, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Stimulus satu, respon satu. Rangsangan, ya benar. Rangsangan yang kita lakukan itu secara ada perencanaan atau tiba-tiba? Rangsangannya, misalkan nih, saya cubit Bu Jerry, gitu ya. Tiba-tiba atau ada perencanaan? Iya, benar, refleks. Nah, iya, refleks ya, otomatis akan sangat sangat berbeda dengan teori kontrol. Nah, apa saja perbedaannya? Kecil. Dah? Oke, apa saja perbedaannya? Sebelum kita mengetahui perbedaan stimulus dengan teori kontrol, tentu kita harus tahu dulu apa itu teori kontrol. Ada yang bisa, ibu-ibu? Hebat? Ibu-ibu hebat? Oke, silakan Bu Yeni. Mungkin Bu Yeni bisa maju ke depan ya Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Iya. Iya, oke. Aha. Iya, sini Bu Yeni, silakan. Ya. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Itu adalah teknik kontrol. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Yeni. Alhamdulillah luar biasa Bu Yeni. Alhamdulillah Bu Yeni sudah menjawab yang sangat benar, yaitu teori kontrol. Teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku. Nah, kalau kita berbicara tingkah laku, tentu ada hubungannya dengan budaya positif tadi kan, Bu Dewi? Pasti berhubungan lagi ya. Nah, kita baca beberapa aja. Kalau menurut stimulus respon, kita baca yang nomor 2. Semua orang melihat hal yang sama, benar nggak? Stimulus respon itu kan tiba-tiba, ya kan? Nah, ternyata pada teori kontrol tidak, berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, lihat lagi, kita pilih nomor berapa tuh coba? Nomor, ayo 5. Oke, nomor 5 terakhir ya. Iya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau stimulus respon. Ternyata kalau di teori respon, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kan? Ternyata kita nggak bisa mengontrol orang. Kalau stimulus ya, saya bisa mengontrol orang, tak bisa sebetulnya. Nah, inilah yang dipelajari pada teori kontrol, yang sangat hubungannya erat dengan budaya positif kita nantinya. Oke Bapak, oke Ibu-ibu? Iya, next ya. Yuk. Nih, di sini ada kata-kata baru lagi bagi kita, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu ternyata berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin,
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang kedua, oke, yang kedua silakan Ibu Tari baca ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Oke, terima kasih Bu Tari. Silakan yang nomor 3 aja langsung Bu Emma, Bu Siti Rahmawati. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama Bu Asia. Nah, teman-teman, dari yang poin 1, 2, dan 3 itu sebetulnya berkaitan, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini sebetulnya sudah mulai kita laksanakan atau kita lakukan di dalam sekolah kita. Ini sudah terbiasa kita. Namun kita sebetulnya yang ibaratnya begini, namanya saja yang mungkin yang berbeda. Biasanya kita mendengar kata-kata hanya disiplin saja, ternyata ada kata disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini otomatis nanti dia akan ibaratnya begini, disiplin yang ada pada diri anak itu munculnya dari motivasi dalam diri anak, begitu. Ketika anak itu tidak berpakaian rapi, nah apa alasan dia? Sehingga apa cara kita memotivasi mereka sehingga mereka bisa berpakaian rapi dan lengkap? Mungkin satu, Bu Desi bisa mungkin membuat satu saja contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang sudah kita terapkan di sekolah kita, salah satunya anak-anak berpakaian rapi lengkap dari sepatu hitam, kemudian tali pinggang, peci, topi, sama dasi. Di SD kita sudah mulai diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Ya benar, tangan. Benar apa yang disampaikan Bu Desi. Kita sudah mengarahkan anak untuk berpakaian rapi. Nah, ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan nih anak dari Bu Tari, Ibu Vivi misalkan pada hari Senin tidak memakai dasi, padahal harus memakai dasi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru untuk memberikan masukan kepada anak tersebut? Nah, inilah yang berkaitan dengan disiplin positif. Bagaimana kita memberikan wejangan kepada anak-anak kita tanpa dengan hukuman. Nah, dengan seperti itu akan muncul di dalam diri mereka motivasi. Namanya adalah motivasi intrinsik. Mungkin contoh sederhananya seperti ini. Mereka tidak berdasi, kita panggil misalkan. Biasa yang kita dengar, kenapa nggak bisa nggak pakai dasi? Kenapa nggak pakai dasi? Nah, seperti itu kan? Oh, nggak pakai dasi. Kalau mama ke pasar dia bawa apa? Nah, seperti itu biasanya kita kan. Mama ke pasar bawa apa biasanya? Bawa jualannya kan. Nah, ini udah pakai dasi bagaimana nih? Nah, udah mau teman sama-sama. Teman semuanya pakai dasi, kita nggak pakai dasi. Nah, buka dasinya. Misalkan kita buat seperti itu. Buka dasinya. Nah, dasi ini tidak boleh dasi mama. Nah, sekarang buka sepatu, misalkan nih, buka sepatu berlari keliling halaman. Nah, ternyata apa yang sesuai dengan disiplin positif ini, ternyata ini tidak cocok ternyata.
Ya, kalau disiplin positif ini ternyata kita lebih memberikan pemahaman kepada anak yang menyentuh hati anak, sehingga apapun yang kita lakukan itu dia lakukan nanti kepada siapa saja. Kan ada juga kita lakukan sesuatu kepada anak, dia bisa tunduk dengan kita. Ternyata ketika kita lakukan ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia tidak bisa lagi patuh. Nah, nanti kita akan belajar lebih lengkap lagi ya, bagaimana cara memposisikan diri kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pas. Oke, pas. Lanjut ya. Nah, ini yang lebih apa nih? Ini yang lebih menyenangkan. Oke, saya sudah siapkan nih lagi sticky note-nya ya. Iya, oke. Nah, di sini kita mulai lagi masuk lebih dalam lagi ya. Tadi disiplin positif, masuk lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sangat erat hubungannya dengan disiplin. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan pemahaman kepada anak-anak didik yang mereka mungkin telah melanggar peraturan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar mereka. Apa-apa saja? Oke, di sini saya sudah ada nih 1 sticky note, 2 ya. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Ayo tunjuk tangan aja. Yang mau? Iya nah. Ya. Oke, tulis. Lari-lari nanti ya Bu Dari ke depan. Lari-lari. Oke, dan 3 ya, 5 aja langsung ya. Silakan. 5. Iya, tapi satu-satu. Ibu Ira nomor 1. Ya, Ibu Dewi nomor 2, Ibu Tari nomor 3, Ibu Vivi nomor 4, Ibu Zeri nomor 5. Dah, selesai? Silakan. Oke, ini tentang 5 kebutuhan dasar. Soal seperti ini biasa kita berikan kepada anak murid kita ya, mengisi apa namanya Bu? Iya, soalnya dalam bentuk apa? Melengkapi kata rumpang. Ya, ini pakai imajinasi, pakai pikiran ya. Ayo cepat, Ibu kasih waktu 10 detik saja. 1, silakan. 2, 3, ayo. 4, ya, lari. 3, lagi. 5, hurry up. Iya, buat nomornya ya. Aman. Iya. Iya. Ini satu lagi. Dikasih satu lagi. Iya. Iya. Soal 3 udah, soal 5 udah. Soal ini soal berapa ya? Soal 1 ya? Oke, 2. Oke, 1 lagi. Nomor 5 cikinotnya. Mana nomor 4. Wita. Ada? Iya, nomor 4 tuh. Ya, ayo cepat. Ya, Desi. Iya, lari. Kayak di pantai Bu Desi larinya. Oke, bagus. Ayo kita jawab benar nggak jawaban Ibu Guru? Oke, yang pertama nomor 1 kira-kira jawabannya apa? Kesenangan. Siapa tadi Bu Gurunya? Yuk tunjuk tangan. Nomor 1, bagian sini ya. Kesenangan. Oke, benar. Oke, nomor 2. Cinta kasih sayang. Mantap nih, luar biasa nih. 3, kebebasan.
kawan-kawan? Benar nggak? Oke, ini pakai rumus nih. Pakai rumus. Kok bisa benar? 4 bertahan, oh sorry. 4 itu penguasaan. Ini benar lagi. 5 bertahan hidup. Masya Allah luar biasa. 5 dari soal ini tentang 5 kebutuhan dasar, ke-5-5-nya benar. Hebat sekali. Oke. Bisa ya? Itu menurut saya. Nanti kita lihat jawabannya. Benar apa salah ya? Yuk, kita lihat. Ini dia Mbak Google-nya. 1 benar nggak? Benar. 2? Oke. 3? Iya. 4? 5? Iya, benar semuanya. Alhamdulillah. Nampak Bu? Oke. Oke, baik. Yang belum pernah menjawab lah, bacakan kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan. Itu kan ada tuh penjelasannya. Ibu Ira, Ibu Ira. Iya. Ibu Zeri. Ya, silakan. Ibu Tini, silakan Bu. Mulai dari judulnya Ibu Tini. Baik Bu Aisyah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Bisa besarkan sekali Masnya? Bisa. Malu lah mata. Iya. Enggak nampak. Oh, enggak nampak pula ya? Bisa. Biasanya. Jadi katanya kayak tadi aja begitu. Oke, nomor 3 kebebasan. Udah oke tadi tuh? Jadi repot ya. Oke. Sip. Thank you Bu Meli. Iya, nomor 3 kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Kelima bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis rasa aman. Iya, benar. Terima kasih Bu Aisyah. Nah, teman-teman semuanya, kebutuhan dasar yang kita baca barusan ini ternyata ini juga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak didik kita. Kita, anak didik kita semuanya manusia. Jadi mereka berhak mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini. Nah, seperti yang pertama kesenangan. Dia berhak mendapatkan kesenangan dari kita. Seperti cinta kasih sayang. Kenapa dia berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang? Karena mereka itu adalah anak kita di sekolah. Berarti kita ini pengganti dari orang tua mereka. Kebebasan. Kenapa kita sebut mereka tuh butuh dengan kebebasan? Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi yang canggih, nggak bisa hanya dengan duduk manis di dalam kelas tanpa ada kebebasan sedikit dari mereka. Namun kebebasan ini tetap dalam kontrol kita. Bukan berarti kebebasan kita memberikan kebebasan 100% kepada mereka, tetapi tetap dalam kontrol kita. Karena yang namanya anak kalau tidak dikontrol, mereka tidak akan bisa menjadi seorang anak yang mandiri. Jangankan anak, kita aja ibu guru, kalau tidak dikontrol nggak akan bisa. Begitu. Lanjut penguasaan. Penguasaan ini mungkin lebih kepada ya bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Kita bisa menguasai mereka, mereka juga bisa merasa nyaman di dalam kelas. Kemudian bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Berarti dari
merasa aman dia dengan kita, seperti itu ya, merasa enak dia di dalam kelas, ya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ini lagi. Nah, sekarang kita masuk pada apa ini ya? Bentar. Ini dia. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sepakat kita kalau dalam budaya positif ini tentu nanti semua yang materi-materi yang dipelajari itu berhubungan semuanya dengan budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Mungkin kita semua sudah tahu motivasi itu bukan hanya satu saja asalnya. Ternyata ada motivasi itu yang berasal dari ekstrinsik ya. Kemudian juga ada motivasi intrinsik. Nah, itu intinya. Nah, apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mendapatkannya dari luar. Ekstrinsik. Nah, makanya ketika kita memberikan motivasi kepada anak secara ekstrinsik, motivasi itu ternyata tidak bertahan lama. Contoh, kita suruh anak-anak yang salah misalkan dalam bersepatu. Kamu harus melepas sepatu, Kak. Maksudnya begini, anak ini dia tidak berseragam, kaos kakinya berbelang-belang. Seharusnya dia memakai kaos kaki berwarna putih. Karena kita ingin anak ini berubah di depan kita, lalu kita suruh copot sepatunya. Copot sepatu ya. Seharian kamu tidak boleh pakai sepatu. Nah, seperti itu. Ternyata teman-teman, itu bukanlah sebuah motivasi intrinsik. Itu masih digolongkan ke dalam motivasi ekstrinsik yang hanya bersifat sementara. Misalkan kita ambil aja satu nama dari anak kita. Bu Ita, siapa nama anak kita yang sering tidak berpakaian seragam? Dipo. Nah, Dipo ya. Hari itu Dipo tidak berpakaian seragam. Sepatu yang dikenanya itu sepatu hitam, tetapi kaos kakinya belang-belang. Karena kita marah dengan dia, ambil sepatumu, kamu nggak boleh bersepatu seharian, berkaos kaki aja. Maksud kita mungkin supaya semua teman tahu kaos kakinya belang. Nah, mungkin itu maksud kita ya. Nah, Divo ini akan bisa sadar dengan kita. Dia selama ada kita, saya rasa tuh dia bisa tuh untuk mendengarkan kita. Tidak akan berkaos kaki. Tapi apakah bisa berkepanjangan dan berkelanjutan dia tidak bersepatu warna hitam dan berkaos kaki warna putih? Mungkin bisa jadi hanya dengan guru-guru tertentu saja. Nah, seperti itu. Jadi berarti itu kita belum menanamkan motivasi intrinsik, gitu ya. Nah, itu inti dari motivasi dan perilaku manusia ini. Oke, lanjut ya. 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol kita dalam menanggapi permasalahan murid. Nah, pertama adalah posisi kontrol penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi ini, hanya satu yang bersifat intrinsik, yaitu yang nomor 5. Nah, inilah posisi kontrol yang disarankan untuk seorang guru, yang mana kita memberikan motivasi dari dalam, sehingga dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dia bisa menjadi anak yang merdeka, menjadi anak yang betul-betul berubah, gitu. Kalau penghukum, udah kita jelaskan tadi seperti apa. Ada mungkin dari teman-teman yang bisa menyampaikan apa contohnya nih, contoh konkret dari anak kita ketika kita mengatasi sebuah permasalahan, dia posisi kontrolnya penghukum. Ada? Ayo silakan Bu Meli. Ke depan ya Bu Meli.
Murid saya siapa, Bu? Langsung praktik, Bu. Boleh, silakan. Ambil satu Desi, dulu. murid saya, Bu. Oke, Sini Desi. Bu Desi, ya. Penghukum ya Bu Desi? Ya, ini Desi ini anak yang sering terlambat ya. Ya, sering terlambat, rumah dekat. Rumah dekat. Desi, ya kita buat praktik langsung ya. Ya, kita praktekkan langsung. Ya. Ya Desi, mengapa terlambat nak? Kamu ini setiap hari terlambat. Setiap hari ada alasannya. Tengok teman-teman kamu tuh, tidak pernah terlambat. Nah Desi, kamu sekarang pergi ke depan tiang bendera, hormat bendera 1 jam. Sana. Nah, seperti Iya, itu. benar. Bagus. Oke. Posisi kontrol ini sangat mudah untuk diidentifikasi. Yang jelas kalau posisi kontrol ada di dalamnya ciri-cirinya kita menghukum anak, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat anak ini menjadi merasa bersalah, merasa dibebani, merasa dendam akhirnya dengan kita. Betul nggak? Putari misalkan, pulang aja, nggak usah lagi. Dendam ke anak rasanya dengan kita. Itu dia. Inilah posisi penghukum yang paling rendah, ya, yang paling rendah ketika guru melakukannya. Oke, ada pertanyaan? Masuk kita pembuat merasa bersalah. Ayo, siapa yang mau coba? Ini nomor 2 nih ternyata. Nomor 2 paling rendah ya Bu Desi? Iya. Oke. Mungkin Ibu Dewi ya? Ya. Nah, teman-teman yang membuat merasa bersalah ini teman-teman ternyata seperti ini. Kamu ini nggak kasihan sama ibu. Nanti ibu yang dimarahi oleh sekolah. Nah, kayak kita gitu ya. Membuat merasa bersalah. Jadi akhirnya anak mengeluarkan air mata. Itu anak kan? Tapi teman-teman, itu bukanlah sebuah motivasi intrinsik. Dia bisa berubah lagi nanti. Ada kalanya dia berubah lagi. Seperti itu ya. Oke, teman. Ayo. Posisi kontrol teman apa contohnya? Ayo Wira, ayo teman. Ya, ayo. Siapa lagi ya? Teman Bu Meli, teman. Posisi sebagai teman kita seolah-olah menganggap dia teman. Ya, Rita. Oke. Nah, posisi teman ini ternyata seolah-olah udah benar apa yang kita lakukan. Tapi ternyata belum termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Apa contohnya? Seperti ini nih Bu Desi. Kamu ya. Kira-kira kelas seolah-olah udah merasa berteman dengan kita. Bila dalam kelas besok emang pulang lagi ya. Carilah alasannya apa tadi tidak terlambat. Jadi seolah-olah kita merangkul anak dan menjadi teman kita. Nah, ternyata ketika itu kita lakukan ya teman-teman, tidak juga memberikan hasil 100% pada anak. Saya ingat waktu di sekolah lama, ada salah satu teman, dia memang seperti itu sifatnya. Ketika dia masuk, semua murid itu diam. Dia pandai kali seperti itu dengan anak murid. Dia berteman, tapi sayang ketika orang lain atau guru lain yang masuk di kelas itu, kelas menjadi ribut lagi, tidak terkontrol lagi. Jadi di situ bisa kita buktikan berarti posisi kontrol yang dia lakukan itu belum tepat. Masih dalam posisi kontrol yang nomor 3. Yang nomor 4 itu ada pemantau. Pemantau ini sudah mendekati pada manajer. Apa itu? Pemantau itu ternyata seperti ini. Dia berbicaranya lebih ke idealis begitu. Seorang gimana gitu, ngomongnya itu lebih percaya diri, kemudian lebih meyakinkan. Itu biasa omongan wakil kepala sekolah, biasa seperti itu ya. Kok ada konsekuensi yang harus kamu kalau terlambat, kamu tuh harus berdiri di sini.
kamu kalau terlambat harus begini. Nah, seperti itu ya. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu udah seperti udah direncanakan, tapi ternyata belum kepada manajer. Ya, Bapak Ibu? Oke. Yang terakhir ini manajer. Inilah motivasi yang harus ada pada diri kita. Motivasi yang lahir dalam diri kita yang memberikan kepada anak, anak pun akan terbuka wawasannya, pikirannya, hatinya, sehingga kita bisa menjadikan sekolah kita ini adalah sekolah yang memiliki budaya-budaya positif. Oke, ya ada pertanyaan? Oke, di sini Ibu kasih ya videonya ya. 5 contoh posisi kontrol. Oke, sebentar. Keluar nih. Ya, nanti kita apakan? Masuk kita ke sini lagi. Ini dia. Masuk kita kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah adik-beradik dengan kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sebetulnya ada persamaan. Namun keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, lebih mendalam ya. Ada nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal yang di dalamnya. Itu keyakinan kelas. Nah, ini perlu kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing ya Ibu-Ibu ya. Nah, kalau kesepakatan kelas biasanya kata-katanya itu kan lebih pendek, tapi kalau keyakinan kelas kata-katanya lebih menyentuh. Nah, itu keyakinan kelas. Yang mana ketika anak membaca, dia merasa, oh saya harus seperti ini. Kemudian keyakinan kelas itu tidak boleh bersifat negatif. Kalau negatif kan peraturan. Kalau keyakinan kelas dia bersifat positif semuanya kata-katanya. Seperti mengembalikan benda pada tempatnya. Kalau biasa kita buat dilarang mengambil barang teman. Nah, dilarang itu kita ganti dengan mengembalikan benda pada tempatnya. Itu ada nilai kebajikan universal yang di dalamnya ya. Oke. Lanjut kita. Ini kita coba. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Tunjuk tangan. Benar apa salah? Tunjuk tangan yang bilang salah. Ayo, yang bilang salah. 1, 2, 3, 4, 5. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Yang membilang itu benar. Yang bilang itu benar. Itu adalah salah. Ya, itu salah. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah apa benar? Salah. Ya, benarlah. Maksudnya ya betul jawabannya salah. Ya, oke, lanjut. Oke, keyakinan kelas berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar, berarti ibu-ibu mendengar tadi apa yang disampaikan ya. Hebat, mantap. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya, lanjut kita lagi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin diangkat dari peraturan berikut? 1. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikan itu seperti ini. Membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikannya berarti kebersihan. Iya, ini apa? Luar biasa. Tapi kita lihat nanti jawabannya ya. Benar ya. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Benar. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan, kedisiplinan. Yuk kita lihat benar apa salah jawabannya. Dereng. Yeay. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Hebat. Ya. Itu yang disampaikan tadi. Keyakinan. Ya.
Ini ya, ini kan dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, ini bukan keyakinan nih. Ini bukan keyakinan. Ya, kita akan mencari apa yang ada di dalam sebuah kalimat itu. Ya, ini peraturan yang benar-benar. Ini peraturan. Ya. Ya, benar-benar peraturan. Ya, ya benar begini. Peraturan boleh kata dilarang, keyakinan ada nilai. Ya, benar. Oke. Gitu ya. Sedikit lagi. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, ini sebetulnya adalah cara kita dalam membuat sebuah keyakinan kelas ya. Nah, tunggu sebentar, saya lihatkan ini. Yang pertama ternyata adalah ya Bu Ira, silakan dibaca Bu Ira nomor 1, cara membuat keyakinan kelas. Yang nomor 1-nya Nomor 1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya, berarti ini langkah pertama ya. Oke, Bu Dewi nomor 2, Bu Dewi. Berubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Iya. Oke, Bu Desi lanjut nomor 3. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nomor 3. Menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya, oke, langkah keempat kita. Yang paling atas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, benar Wita. Yang terakhir, nomor 5 lagi. Wema. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, dan yang terakhir Bu Tari. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, itulah 6 langkah membuat keyakinan kelas. Bisa kita buat ya? Oke. Baik, kita masuk ke sini lagi, yaitu ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Nih, ada videonya. Ibu guru mau nengok videonya? Mau? Oke, ini tadi kita begini. Mungkin agak apa ya, kok langsung ke restitusi gitu ya. Tadi kan kita udah selesai melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini restitusi ini teman-teman ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan murid? Ini dia, dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita akan menengok penjelasannya ya, videonya terakhir nanti ya. Oke, lanjut. Oh maaf, saya jelaskan dulu. Tahapan segitiga restitusi ternyata ada 3. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya kita dinginkan anak dulu. Udah dingin kepalanya, baru ditanya, baru dia connect ya, baru dia nyambung ya. Setelah dia nyambung, kita beri seolah-olah kita ini mendukung dia. Padahal dia udah marah, udah menyiram teman nih, misalkan ya, apa yang kamu lakukan itu sebetulnya manusiawi ya. Kamu ini sudah sebetulnya kamu ini sudah manusia. Sebetulnya apa yang kamu lakukan ini manusiawi. Ibu pun di posisi kamu akan seperti itu. Jadi seolah-olah mengangkat dia jadinya. Ya, dia seolah-olah dia benar ya apa yang saya lakukan. Dia bilang itu kan. Jadi timbul semangat hidupnya lagi. Itu namanya menstabilkan identitas. Itu salah satu cirinya. Kemudian validasi tindakan di sini setelah dia dingin baru kita coba masuk lagi.
Untung kamu tadi tidak melakukan yang lebih parah dari itu ya. Seandainya tadi kamu ambil air, tadi kamu ambil 1 gayung per 2 gayung? 1 gayung Pak, untung gak 1 ember. Nah, ya, berarti dia ada merasa bersalah. Nah, masuk ke keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, barulah kita sampaikan ke dia. Ada ternyata sesuatu hal yang harus kita lakukan di dalam kelas, yang harus kita yakini di dalam kelas. Dan kalau kamu melakukan yang tadi, apakah cocok dengan keyakinan kelas kita? Nah, akhirnya anak merasa termotivasi. Inilah 3 langkah restitusi yang biasa dilakukan, dan sebetulnya masih ada ya langkah-langkah, maksudnya ide-ide yang lain selain dari restitusi. Ini dari bentuk restitusinya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, oke lanjut. Masuk kita tahapan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Kemudian masuk kita kepada refleksi. Nah, pada refleksi ini seperti biasa, tentu kita mencari hal-hal yang baik yang sudah dilakukan hari ini, kemudian hal-hal yang ingin ditingkatkan ke depannya, kemudian hal-hal yang dipelajari. Namun sebelum itu, seperti janji kita tadi, kita akan nonton dulu ya 5 posisi kontrol. Ini enak nih, seperti drama. Jadi di sini kita tahu nanti, oh seperti ini kontrol penghukum. Nah, seperti ya. Oke, karena kalau refleksi berarti kita harus selesai. Padahal kita belum selesai, sebentar lagi. Ini dah. Coba lihat dulu. Ini pas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau yang nomor 4. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini terakhir manajer. Ini dia yang bagusnya. Yang memang susah dilakukan. Tapi kalau sudah terbiasa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini matikan dulu dan ambil di ambil di video ibu buat keyakinan kelas ibu berdiri. Ada di video tuh. Langsung aja lah matikan ya. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada paling tidak di posisi pemantau pun sudah ternyata yang pada tingkat yang keempat lagi ya. Oke, baik Ibu Bapak Ibu Guru, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, mungkin saya sedikit ingin berbagi kepada teman-teman semuanya ya. Tadi kita sudah mendengar bersama masalah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, mari kita lihat sebentar ini keyakinan kelasnya. Mana dia nih? Nah, ini membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas itu boleh kok kita lakukan secara sederhana. Mungkin video ini bisa membuat teman-teman tertawa ya, karena dalam keadaan belum ada papan tulis ini.
Oh iya, papan tulisnya udah ada tapi belum ditempel. Ini masih muter-muter. Lola, ayo cepat-cepat. Nah, ini contohnya keyakinan kelas yang alhamdulillah sudah saya coba di dalam kelas. Yang penting kan kita berusaha dulu. Di mana ada usaha, mudah-mudahan nanti ada jawaban dari usaha kita, ya kan? Berpelan-pelan kita melakukannya. Yang jelas sudah ada kegiatannya untuk menuju ke arah perubahan, menjadikan murid kita menjadi murid yang bisa mandiri, yang merdeka, selamat dan bahagia. Nah, di sini kita lihat cara melakukan keyakinan kelas, yaitu dengan cara membagikan kertas ini. Cuman ini ada masalah pula dengan jaringan. Dibagikan kertas ke anak murid, nanti anak murid yang memilih apa-apa saja yang mau dibuat. Misalkan Yeni di dalam kelas mau membuat di dalam tuh tidak boleh ribut, kita ganti kalimatnya yang tidak boleh ribut itu kita jadikan ke kalimat positif. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan kelas yang jelas ada nilai-nilai di dalamnya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ mengenai keyakinan kelas yang akan kita buat bersama. Langkah-langkahnya yang sudah dijelaskan tadi. Ya, oke, lanjut. Ini ada satu lagi, memang ini sudah terbiasa kita lakukan di sekolah kita yang alhamdulillah, dan ini sangat luar biasa sekali, menebarkan budaya positif. Ini salah satunya aja, masih banyak lagi yang sudah kita lakukan. Budaya positif seperti 5S itu salah satunya. Dan nanti ditunjang lagi budaya positif yang lain yang akan menjadikan anak didik kita itu betul-betul memiliki karakter yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi, ini ada penerapan segitiga restitusi, ya, yang alhamdulillah juga sudah saya coba lakukan di kelas, menyelesaikan permasalahan anak, gitu ya. Nah, ini dia. Tunggu. Ada dari ini. Penerapan segitiga restitusi. Ya, oke. Ini penerapan segitiga restitusinya. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak didik kita. Aduh, tak keluar. Mudah-mudahan ini keluar. Iya sih, tengok dari ridernya nak. Yang separation yang ini ya. Login. Oke. Ini dari sini. Baru ambil lagi separation. Ini dia, kita lihat sebentar.
Ayo kita lihat sebentar saja. Ini kebetulan anak kita si Darel, ya panjang rambutnya, jadi dipanggil ya. Apa kabar Darel? Alhamdulillah senang ini mendengarnya. Darel dalam keadaan sehat sehingga Darel masih bisa mengikuti pembelajaran di kelas ya. Oke Darel, kira-kira Darel tahu nak kenapa saat ini ibu memanggil Darel? Kenapa itu? Videonya yang benar itu karena Darel masih rapi penampilannya ya kan, belum pangkas rambut. Kira-kira apa alasan Darel kok sampai saat ini Darel juga belum pangkas rambut ya? Padahal sudah beberapa hari ini, bahkan sudah hampir 1 minggu ibu mengingatkan Darel untuk pangkas rambut. Terus? Nah ini bayangkan akan keyakinan yang terakhir. Kalau dia masih buka, kemudian pangkas di situ. Ada lagi? Oke, ada satu yang disarankan. Boleh nanti ditanya ke orang tua kayak ibu senang, Darel senang, teman-teman pun senang. Oke, udah selesai. Dan inilah contoh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada siang hari ini. Saya minta 2 di antara kita membuat refleksi ya. Silakan. Mungkin Bu Meli, refleksi pembelajaran hari ini tentang budaya positif. Silakan Bu Meli. Ya baiklah, saya akan mencoba refleksi ya Bu ya, merefleksi diri kita ya dari materi yang di materi tadi Bu. Kita mungkin bisa mencoba memposisikan diri kita itu kepada peserta didik menjadi manajer, di mana kita tidak menghukum, tidak membuat menjadi bersalah, tidak menjadi pemantau. Nah, jadilah diri kita sebagai manajer agar murid-murid kita itu merasa mereka dihargai, disayangi. Jadi itulah Bu Sia, jadilah guru yang berposisi sebagai manajer ya, di posisi kontrol tadi, paradigma baru tadi ya, paradigma baru kita gunakanlah untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang berpusat pada murid. Terima kasih. Bagus, terima kasih Bu Meli. Satu lagi dari Ibu Tini. Silakan Bu Tini. Baik, terima kasih Bu Asia. Refleksi kita hari ini tadi yang disampaikan Bu Meli adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sehingga kita bisa memerdekakan murid kita dalam belajar. Jadi setelah kita memposisikan diri sebagai manajer, insya Allah anak-anak kita akan merdeka dalam belajar. Merdeka. Oke. Terima kasih luar biasa 2 refleksi dari Ibu Guru pada hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat sekali buat kemajuan sekolah kita. Yang terpenting adalah kemajuan diri kita sendiri, kemajuan anak didik kita. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mendengarkan, memahami, bahkan menggali bersama-sama tentang materi kita pada hari ini adalah budaya positif. Semoga setelah ini kita memiliki ide-ide baru, ya, memiliki wawasan-wawasan baru yang bisa langsung kita praktekkan pada diri kita, anak didik kita, bahkan yang terbesar adalah sekolah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan?